dan kita terus saja bergerak. Dan kalau kita diminta membantu, kita siap. Bahkan saat Anas ada acara di Pasir Hoje, sebetulnya orang Pasir Hoje maunya saya yang ngisi waktu itu, tapi karena usianya terlalu berat ketika jadi inginnya yang agak sudah senior, sudah latihan akhirnya. Cuma datanya minta dari kita kasih aja datanya 50 keping DPD waktu itu kita kasih, dan 1000 dalam bentuk buletin yang masuk di makalah ini. Itu sekilas tentang masalah SIAN. Jadi pergerakan kita ini musuhnya sudah hebat, tapi di dalam ada saja kerikil-kerikil kecil. Yang kedua adalah pengalaman PKI. Ada 3 kali kita aksi masalah PKI. Pertama di depan BSC, itu kampus Perancisnya, tapi dikemas dalam acara bedah pemikiran filsafat Tan Malaka. Jadi jangan heran nanti acara-acaranya gayanya bau-bau filsafat. Ada 2, yang di kampus Prancis itu filsafat Tan Malaka, kalau yang di kampus ISBI itu filsafat Marxis. Yang kita kaget ternyata kan panitia dari Tarium, acara-acara PKI panitia di Tarium. Kemudian tim lobby dari pihak PKI supaya kita gak undang gitu, kan pakai kopiah haji, aki-aki, bagus deh, kan bingung kan. Kita kan sebagai pemuda Persis tidak pernah mengedepankan kekerasan, kita ketegasan, hanya ingin berhenti saja. Dan kita di lapangan pun sebetulnya tidak menginginkan bertaktisi. Kalau itu yang mereka inginkan, sudah bismillah. Tapi ya kita dialog. Cuma pada saat terjadi semacam pendekatan dari pihak mereka, ya kawan kami dari FPI ribut ramai. Ya biasalah, gerakannya memang agak sedikit berbeda. Tapi dari situ memang polisi mulai lagi khawatir. Akhirnya bubarkan. Kayaknya polisi di kita harus ada dihanyut-hanyutan sekedik sih kan, karena nggak berhubung gitu kan. Termasuk di ISBI gitu. Di ISBI itu santai-santai. Tapi ketika kemudian bilang kata saya ke tim lobby di dalam, ada pemuda Persis 1 mobil 2 motor yang kita mau tetap berhenti acara itu. Kalau tidak, ya sudah, kita bismillah saja. Dan kemudian acara pun akhirnya diberhentikan, tapi itu mereka ternyata kekeh lagi, dan itu umat Islam. Nanti akan saya tampilkan videonya bagaimana orasi-orasi ini. Jadi beratnya hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang memang sama seagama, yang sudah teracun. Dan yang paling mengerikan lagi, ini agak ke dalam lagi. Tapi ini kan calon dai ya. Ini untuk pelajaran, untuk kemudian jadikan bagi kita catatan. Kalau di Kota Bandung itu kan sudah ada beberapa orang jamiah kita yang jadi Syiah. Dari Persisnya ada, Persistrinya juga ada. Kemudian kalau dari santri juga sudah ada. Sebetulnya bukan di Bandung saja, kalau di Tasik juga ada, karena ini kita konfirmasi dari keponakan Ustaz Sidik almarhum dari Benak, kalau memang ya nggak jauh dari situ. Dari Ciamis juga ada. Dari Majalengka itu paling banyak Persisnya yang masuk Syiahnya itu. Dari orang Majalengka. Pada waktu kita ada acara PP di Majalengka saat. Sampai yang paling mencengangkan kan pada saat kita aksi di pesantren Syiah 2011, itu kan ternyata sekretarisnya Lia Edan, sekretarisnya kan itu lulusan Persis, yang menuliskan wahyu dari Lia Edan itu lulusan Persis. Saya dengar langsung itu dari Ustaz Ati, Ketua Hayat, dari Ustaz Usman, dari Ketua Persis sekarang. Itu apa fenomena atau apa? Kemudian kalau yang PKI di internal kita sudah ada sama santri Persis, tapi bukan membela PKI-nya, membela Marxisme-nya. Sarua ya. Dan PKI tiga dirinya. Dan itu pun dia, kenapa seperti itu? Kalau saya sebut namanya, bapaknya pasti kaget semua.
tapi tidak perlu ya, kok dari kuasanya. Kemudian gurunya yang membawa ke pemikiran Marx itu ya dari hidupnya kita juga, bahkan di tokoh. Saya tidak usah sebut cuma di lain pemuda Persis, tapi Adina. Bukan di pemuda Persis, Adina. Nah ini saya pikir PR besar bagi kita. Dari muka bawah NI yang lain-lain hampir jalan. Tapi kalau yang oleh Syiah dan oleh PKI sudah ada di internal kita. Tetapi mudah-mudahan itu baru suka karena filsafatnya. Tapi kan ini bahaya. Bahkan di akhwat pun sudah ada. Kita dapat berita dari pemudi Persis Kota Bandung. Kalau saya nyebut nama ini mudah-mudahan tidak salah, tapi karena memang bahasa Ustaz Amin Mukhtar itu agak vulgar juga. Ya, sudah saya ikuti beliau saja. Kalau yang tadi menghimahnya, kalau yang Syiahnya himihnya. Karena yang saya nggak tahu kaderisasi seperti apa, ini coba nanti diperketat saja. Jadi supaya tidak masuk angin gitu. Jadi kita gembar-gembor menghadang si A, PKI ini masuk angin, ini masuk gitu. Kan repot itu. Tapi sebetulnya itu belum seberapa. Kalau dibanding NU, kalau NU, kita videonya ini pernyataan dari tokoh NU. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya kenalkan kepada Ustaz Said Ridwan. Nama saya Ahmad bin Zain Al-Kaf. Saya Ketua Yayasan Al-Bayinat bidang organisasi. Dan saya Awan Surya NU PWNU Jawa Timur. Kami yakin bahwa antum bukan pengikut Syiah, tidak berakidahkan Syiah. Namun catatan di tempat kami, istilahnya di komputer kami penuh nama-nama antum, laporan-laporan mengenai antum yang isinya komentar-komentar antum yang sifatnya membela Syiah, di mana komentar-komentar tersebut sangat merugikan Ahlus Sunnah, khususnya kaum Nahdliyin, sehingga banyak bisa dikatakan 95% pengikut Syiah adalah Nahdliyin, kaum Nahdliyin yang digerogoti. Berapa persen? 95 ya, bayangkan 95% Syiah itu dari Nahdliyin. Nah, saya sana yang nanti kurang itu Muhammadiyah, cukuplah, nggak usah bertambah gitu. Kalau yang dari kita, bahkan ada yang satu keluarga itu kan membalik banget. Masjidnya sekarang sudah tidak boleh lagi terjadinya karena setelah masuk Syiah. Dan itu awalnya sekolah di Motohan digratiskan. Makanya kata Prof yang di pusat itu kan 90% orang Syiah itu nggak ngerti Syiah sebetulnya. Kenapa dibahasakan nggak ngerti Syiah? Ya karena hanya terbawa arus saja. Jadi apakah itu tergiur oleh filsafatnya, ataukah oleh pendidikannya, atau mungkin perilakunya, atau mungkin oleh mut'ahnya, kawin kontraknya gitu. Karena di laptop saya ada wawancara anak keluarga besar Persis yang dai itu, paman-pamannya yang sampai pernah kawin kontrak. 2003 beliau itu mahasiswi IAIN. Pertama kenapa masuk Syiah? Karena ya biasalah budak moralnya, kebogohan gitu mungkin. Tadi tidak terbawa oleh jamaahnya sampai masuk Syiah, sampai mau kawin kontrak itu berdua, itu akadnya dia berdua kan. Dan
mas kawinnya 20.000. Kontrak 1 tahunan. Terus kumaha sih teh teman habis kontrak, mau perpanjang deui cenah. Nah, pas diperpanjang hamil. Setelah hamil baru keluarga ribut dan minta supaya kawin daim. Daim itu kawin permanen. Karena ada mut'ah, ada daim. Minta kawin daim, kawin permanen gitu. Tapi alimun dinikahkan di daerah ditu gitu. Maunya di daerah di Ciwidey. Nah, kenapa? Kawan Ciwidey. Saya kan tanya, kita kumaha na PKK? Cinta di keluarga apa? Itu keluarga besar kurang. Terus kan daim kenapa bisa kok terjebak kok jadi si anak di kampung anak putrana kan 8 tahun alim ngurus nah meninggali putrana sok teh mut cenah kitu teu bajana jadi si dulu. Nah kunaon cing dina PKK da teu apa san si teh naon. Terus aya eta cenah pandai da mubalik ada kitu we sebatas permukaan datar teu apa benar-benar ya ati kumaha. Terus iraha cinta apa sih? Eta sepas ustad gemar-gemar daerah abdi celaka cenah. Maka saya pikir pemuda Persis Banjar menginginkan ada pembahasan masalah ini, ya ini jangan sampai ada korban lagi. Duh korbannya yang negara Malaysia mau dimutah kemana bilangnya? Lalu katanya dia celaka tuh korban. Ada nikah mah tidak naon. Jadi mutah kan paling mengerikan itu yang dimutah itu ada yang 1 hari. 1 hari teh mencek di lagu dangdut cinta semalam teh sih kan teh. Jangan ada lagi korban. Nah ini barangkali tujuannya diantaranya itu juga selebihnya dari itu mudah-mudahan mubalik pemuda-pemudi dan lain-lain itu punya bahan. Jadi pada saat disampaikan ke umat harus siap bahan karena Syiah ini kalau dia hadir di kajian kita, pasti dia akan menjatuhkan kita. 1. Yang kedua, pasti akan berbohong. Mainnya nanti, makanya nanti saya akan komparasikan antara data, dalil, video dan lain-lain. Makanya kalau misalkan ini nanti panitia saya kasih video-video ini. Ini kan video-video intinya ya. Dan ini dan PowerPoint-nya sekaligus. Ini yang kemarin waktu saya diminta hadir di Madura. Menjelaskan masalah ini di Pulau Sapakan sama pulau yang lain ada di dekat situ. Dan juga dari situ kita ke Bali, kita sampaikan juga masalah ini ke para pemuda Bali yang ada di situ. Kebetulan ada Taskil pimpinan wilayah PW Pemuda Persis Bali, ada juga ketua pemudi Persis PW Bali itu ketuanya. Itu pada saat disampaikan ternyata rata-rata reaksinya naon cing reaksi nak itu karek apa meureun kan bahaya ya. Ini orang-orang yang memang sudah jadi kepala sanawiyah, ada yang jadi lembaga fatwa MUI Bali, baru jabatan apa di Bali nanti, tapi masih keleh itu masalah hampir. Nah, orang ulah Banyaran malah kudu gitu. Ya, saya akan mulai dari PKI dulu. Hakikat dan asal usul PKI, singkat saja. Tahun 20 ya, PKI itu lahir. 24 sebetulnya betul-betul menjadi PKI. Dasar ideologinya adalah Marxisme, Leninisme, dan Maoisme. Marxisme dan Leninisme ini kan adanya di Rusia sekarang. Kalau untuk Maoisme adanya di Cina. Jadi kalau kita simpulkan urusan PKI, urusan komunis, urusannya Rusia dan Cina. Yang sekarang pemerintah sekarang itu agak merapat gitu kan, terutama ke Cina. Ini bus Transjakarta ke Cina, ayeuna kereta cepat ke Cina. Kemudian imigran didatangkan dari Cina. Bahkan ada santri kita, santri tapi orang tua sebetulnya. Ya beliau belajar bahasa Arab di saya, tapi beliau juga dosen. Pas waktu diutus ke Makassar, masuk ke satu perkampungan dan di situ pas di perkampungan itu mulai dari
juru tulis, semua perangkat-perangkat desa sampai kepala desa itu Cina semua. Dan pekerja di daerah itu semua Cina semua, yang didatangkan oleh pemerintahan Jokowi pada masa sekarang. Ada apa sebetulnya? Sepertinya kita sudah kaya gitu, sampai orang lain pun dibantu oleh kita. Apa betul seperti itu? Kemudian di data kami ternyata kan jumlahnya sudah ribuan berdasarkan dari pengakuan dari Menaker Trans itu terkait dengan imigran dari Cina ini. Kan yang namanya orang kalau sudah datang ke tempat satu daerah pasti dia akan membawa pemahamannya dan tidak akan polos hanya bekerja saja. Siga Amdi datang kepada Suka minta izin ke Ustaz Aceh, hari tadi dia ketua pemuda Persisna Ustaz Aceh. Pan datangkan itu ngariweuhkeun batur tuh. Ngariweuhkeun batur teh rariweuh datangi orang Persis, tapi kan diusir pernah pan seumur itu. Gara-gara Persisna gitu. Gara-gara Persisna, kemudian gara-gara waktu itu kita ada surat mandat dari PP tentang perzakatan, lalu kita eksekusi di lapangan, dan itu kan kita disalahkan oleh pihak RW. Tidak boleh ada lembaga zakat. Kita gagah saja maju sampai kita hampir diusir saat itu. Dan sudah ada ultimatum, kalau 1 minggu tidak ada surat pindah, maka Anda tidak boleh di sini. Ya tinggal ingat surat pindah, jangan surat pindah. Malah ngajakan, ngadirikan pusat zakat umat di Masjid Cingkuri ngadakan. Sampai alhamdulillah sekarang punya ambulan gitu. Jadi orang yang dulu ke kita tuh seperti musuh itu, malah sekarang mapan semah tepung butuh karena ambulanan. Nah ada sebab kalau nguburkan di itu mana ada. Jadi makam itu di daerahnya di atas, kemudian didorongkan capek datang ke orangnya tiap hari pasti datang ke orang. Alhamdulillah dari situ mereka akhirnya ya terbuka. Itu kan satu orang gitu kan. Satu orang yang memang memberikan warna. Ini sekarang ribuan PKI komunis tentu tidak akan memberikan warna. Seperti juga ratusan imigran Syiah yang ada di Puncak Bogor. TV1 sudah menayangkan bahkan 2 kali terkait dengan keberadaan imigran yang ada di Puncak Bogor yang melakukan praktek kawin kontrak di daerah-daerah. Dan kita juga dapat data dari Ketua Pemuda Persis Kota Bogor. Saat itu saya minta supaya sobat cek ke kampung-kampung ada tidak yang ibunya wajahnya hitam tapi anaknya Arab. Dan itu ternyata banyak. Ya, jadi ibu nama orang Bogor tapi anak nama turunan Arab tapi itu boga bapak. Nah itu kan hasil kawin kontrak, Bu. Dan itu tidak sedikit itu. Nah ini kan harus jadi perhatian bagi kita. Jadi artinya ada apa ini dengan imigran Cina, dengan imigran Syiah yang didatangkan oleh pemerintah? Sepertinya kita sudah kaya. Sepertinya daerah kita ini masih sudah kelebihan tenaga kerja atau apa? Padahal kan kita masih banyak yang jadi PKI dan lain-lain. Nah ini dari pengertian ini dan juga ajaran yang dibawa PKI ini mengerucutnya ke Cina dan Rusia. Kemudian, nah ini adalah yang kemarin kita hancurkan di sekolah ISMI. Itu bandalnya luar biasa itu mahasiswa. Nanti saking bandalnya ada orasi nih. Tapi saya masukkan dalam ajaran revolusi Syiah dan ajaran revolusi PKI ini. Jadi ini kan di Daun Jati, acara di Buah Batu dari mulai Januari. Kita baru dikasih tahu oleh komandan FPI pada bulan Mei kalau tidak salah. Itu pun acaranya sudah dibawa karena yang lain sudah sukses. Baru kami dari Pemuda Persis, dari PPI Lembaga Harokah Adamat, kemudian bareng sama FPI, bareng sama Komandan Junduloh dari ANAS. Kita bertiga datang ke sana sambil menuntut supaya dihentikan acara itu. Alhamdulillah berhenti, tapi ngotot yang mahasiswa sampai hampir terjadi kontak fisik saat itu kalau tidak ada polisi. Jadi kalau tadi Marxisme kan PKI itu. Nah di Daun Jati ini sekolahnya sekolah Marx dan itu sudah ada sekarang. Makanya ada satu tulisan orang masih orang kita yang menyaksikan adanya kemunculan PKI. Menyaksikan itu saya tidak tahu apakah dia membela PKI-nya ataukah dia dalam kapasitas sebagai ilmuwan untuk kemudian ingin jelas duduk perkaranya.
Tapi mestinya kita juga waspada dulu sebelum kemudian ada statement yang kemudian membingungkan umat. Padahal jelas, ini kan sudah nggak bisa ditafsirkan lagi. Ngarang lagi Marx gitu sekolah naon. Nah ini yang ada di ISBI. Kemudian ajaran Marx itu anti agama. Dalam kopi sejarah saya dapatkan ajaran Karl Marx menolak ajaran agama. Dinilai agama sebagai candu untuk rakyat karena di Barat agama identik dengan alat penjajahan buat menidurkan rakyat. Jadi ajaran yang diajarkan oleh Marx itu adalah ajaran kakek, dan itulah yang sekarang digemar-gemorkan kalau di Kota Bandung. Jadi kalau ada misalkan acara-acara kajian filsafat Marxisme, memang mau menyebutkan kajian komunis mau, tapi gaya-gayanya seperti itu, gitu. Karena dia masuk pintunya dari filsafat. Kemudian, nah berangkat dari ideologi komunisme yang anti agama, pecahlah 70 tahun kemudian revolusi Oktober 1917 di Rusia yang dipimpin oleh Lenin. Ini kan berangkat dari pemahaman, berangkat dari ajaran. Saya pernah bersitegang dengan Gus Durian, terang Gus Durian. Gus Durian ini orang-orang yang suka kongko bareng Gus Dur dulu. Setelah Gus Dur tiada, ini dilanjutkan diskusinya. Teman kita waktu di Pasca itu habis-habisan itu membela PKI. Ya karena dari alasan filsafatnya, padahal pinter, masa kitabnya pinter bahasa Arabnya. Lebih pintar dari saya dan lebih kasih aku gitu. Sampai kita tegang gitu. Apa perdebatan tuh tegang. Sampai malas saya buka baturan sehingga geus bisa jadi nanti orangnya. Orang habis-habisan ngajar komunis ya nggak bela. Tapi ya itu tadi, inilah yang menyulitkan bagi kita. Ini kita berhadapan dengan orang sendiri yang sudah terbius dengan filsafatnya. Makanya hati-hati saja. Jadi kalau, waktu itu saya sampaikan tulisan ini, baru dia mundur dulu. Ketika saya sampaikan tulisan ini. Kemudian dampak revolusi komunis di Rusia, lahirlah PKI. Jadi PKI lahir dari adanya revolusi di Rusia. Begitu pula sebetulnya Syiah di Indonesia. Maraknya Syiah di Indonesia karena adanya revolusi Syiah di Iran tahun 79. Jadi seandainya tidak ada revolusi Syiah di Iran, maka Syiah sebetulnya tidak akan diperhitungkan oleh dunia. Jadi semenjak revolusi Syiah tahun 79 inilah kemudian orang-orang baru melirik Syiah, terutama tokohnya yaitu Khomeini. Nah maka nanti kajian di UIN itu namanya ada kajian filsafat Khomeini dan ada filsafat Mullah Sadranya. Sama ada filsafat itu hati-hati, makanya kuliah-kuliah filsafat kudu kuantal agama kan. Saat buat agama mah lah mending diguburkan di sempurna gitu. Mencan kuat gitu, tawaka anak kuliah nu karari itu itu ya. Jadi kita mata kurang kan. Usul fikih kayak tinggal kena filsafat tinggal usul fikih gitu. Tinggal di mana kan jelas. Jangan dulu lah. Kalau di UIN kan ada ya jurusan akidah filsafat. Wah, itu lebih parah lagi. Hati-hati saja yang bersentuhan dengan filsafat. Tapi sekarang ada mata kuliah filsafat ilmu ya. Di S1, di S2 juga ada. Nah, saya khawatir itu jadi pintu masuk juga. Bahkan akhlak tasawuf. Kita juga kan masuk mata kuliah akhlak tasawuf. Mau tidak mau belajar. Saya tanya, saya dari Uninus akhlak tasawufnya. Kawan saya dari UIN, ada kawan saya dari UPI, kawan saya dari Unpad. Saya tanya, kumaha akhlak tasawufnya di masing-masing kampus? Ternyata masing-masing sama. Akhlak tasawufnya kabeh yang ngaco gitu. Yang diajarkan adalah diantaranya ajaran wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu saya adalah Allah, Allah adalah saya. Nah itu hati-hati saja dengan akhlak tasawuf gaya seperti itu. Pokoknya liur lah akhlak tasawuf mah. Ada khususnya kitab hubungan antara tasawuf dengan Syiah itu khusus pada bahasa Arab. Jadi itu bisa jadi pintu masuk juga. Makanya pada waktu kita kuliah umum di Pasca itu kan yang didatangkan pemateri dari Iran. Materinya adalah pendekatan tafsir Al-Quran melalui filsafat, tasawuf dan akhlak atau apa saya lupa lagi. Cuma diantaranya adalah pendekatan filsafat dan tasawuf untuk masuk kepada model tafsir ala Syiah. Kemudian sasaran dan lumbung kader masa PKI. Pertama adalah kaum buruh. Kalau kaum buruh itu kaum yang bisa dibilang paling subur itu. Boleh mungkin kita katakan seandainya tidak ada buruh, nggak ada PKI gitu. Di Sampang itu ada semacam
demo buruh. Dan kadang-kadang diturunkan oleh PKI, pakai baju-baju PKI, pin PKI, nah itu di demo buruh. Makanya saya suka khawatir kalau lihat demo-demo buruh dengan warna-warna merahnya, dengan slogan-slogan sejahteranya, berantas kemiskinannya, itu bau-bau PKI. Tapi saya tidak mengatakan PKI, kan bau-baunya ada di situ. Nah hati-hati saja gitu, karena memang kaum buruh ini yang paling pokok ini, yang dijadikan semacam basis pokok gitu. Kemudian kaum tani atau nelayan, kaum intelektual dan yang lain-lain. Ini hati-hati saja. Kemudian tujuan PKI membentuk kekuasaan rakyat yang demokratis atau diktator demokrasi rakyat di bawah pimpinan partai kelas buruh menuju terbentuknya masyarakat sosial, kemudian masyarakat komunis. Yang paling mengerikan lagi di sini, yang hakikatnya PKI ini revolusi agrarian kaum tani bersenjata di bawah pimpinan partai kelas buruh atau perang rakyat sebagai bentuk pokok perjuangan rakyat bersenjata melawan kontra revolusi bersenjata. Dan ini sudah dibuktikan tahun 65. Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, kemudian Laskar Pemuda PKI kan, itu yang membantai jenderal di Lubang Buaya. Mereka akan dipersenjatai. Cakrabirawa kalau tidak salah, itu yang sudah kemasukan oleh PKI juga sama. Jadi yang namanya revolusi ini sudah menjadi ajaran pokok PKI. Revolusi dan ajaran prinsip PKI. Kekuasaan politik lahir dari laras senapan, dan bahwa tugas inti pokok dan bentuk tertinggi dari revolusi adalah merebut kekuasaan politik dengan kekuatan bersenjata, memecahkan masalah dengan perang. Jadi sudah bukan main-main kalau urusan dengan PKI ini. Dari mana saya dapatkan sumber ini? Saya dapatkan sumber ini dari ADART PKI. Ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga PKI tahun 2010. Nanti panitia boleh fotokopi ini. Ini tahun 2010, bukan tahun 45, bukan. Jadi yang kita bicarakan itu PKI sekarang, bukan PKI dulu. PKI sekarang prinsipnya masih seperti ini. PKI sekarang itu. Jadi tetap dia tidak berubah dengan gaya perangnya, dengan gaya pembantaian dan pembunuhannya. PKI tahun 2010, ADART-nya. Silakan ini nanti difotokopi saja oleh panitia. Ini juga saya bagikan waktu di Madura dan di Bali. Kemudian bentuk-bentuk gerakan revolusi PKI. Jadi bukan sekedar tujuan, tapi memang sudah terbukti. Ada tahun 48 di Madiun dan ada tahun 65 kudeta Dewan Revolusi. Itu yang paling terkenal. Sebetulnya ada lagi aksi-aksi lain, kudeta atau pemberontakan ya, tahun 27, 46, 48, 67, 64, 65 sampai 72. Jadi yang namanya tujuan gerakan revolusi dan perang PKI ini bukan isapan jempol semata, tapi memang betul-betul dipraktekkan dan sudah terbukti sepanjang sejarah. Saksi-saksi kebiadaban PKI. Kapolres Ismiadi diseret dengan jeep Willys sejauh 3 km hingga tewas. Sebelum meletus peristiwa Madiun, orang-orang PKI merampok dan membakar rumah-rumah para pedagang di Kauman, Magetan. Dilanjutkan pembunuhan terhadap para aparat. Kapolres Ismiadi diseret dengan jeep Willys sejauh 3 km hingga tewas. Setelah tentara habis, gantian polisi dihabisi. Setelah itu pejabat dan ulama serta para santri. Ini peristiwa Magetan tahun 48. Kemudian 30 orang dibakar hidup-hidup dalam loji. Sebanyak 30 orang tokoh dan para kiai dimasukkan ke dalam loji, diberi makanan beracun lalu dibakar hidup-hidup. Ketika berhasil membobol pintu berantai, setelah berdoa dan berteriak Allahu Akbar, mereka dipacok dengan pedang. Kemudian saksi yang lain, ayah saya dikubur hidup-hidup di sumur. Kiai Sulaiman Jodi Afandi dikubur hidup-hidup bersama 200 orang kiai. Jadi sasarannya lamun ke polisi, tentara, ustadz gitu kan, sarang santri dan masyarakat di sumur tua di desa Soco. Jadi saya ada video rekaman, tapi belum saya edit ya. Dan Ramil Sapakan itu yang mengatakan bahwa PKI ini musuh tentara, musuh juga polisi dan ancaman bagi bangsa. Jadi kalau nanti ada di antara kita yang ada sedikit arah-arah ke situ, coba nanti disampaikan saja. Tentara saja benci kepada PKI, banyak tuh persis itu. Ini
Ini bentuk saja karena kan ada urusan jeung PKI jeung siapa tukang waduh jadi kudu aya bukti gitu. Itu bisa aya di dieu hadir urang PKI bisa gitu ya. Kan orang apa tiba-tiba ya penyusup. Video revolusi mahasiswa PKI dan revolusi Khomeini, maksudnya sama-sama ajaran revolusinya. Ajaran revolusinya sama antara Syiah dengan komunis ya. Ini yang bulan kemarin di ISWI, bulan Mei kemarin. Saat itu memang kita dipanas-panasi dengan orasi seperti ini dan polisi mengingatkan jangan terpancing. Jadi kan mereka ini sudah dihentikan acaranya, ngeras sebenarnya acara dihentikan ngomong gitu di luar, tapi kan di kandang sorangan keluar sedetik pakai jangan gitu. Ini kan di kandang sendiri, kita juga nggak terlalu berani karena ya takut kita juga malah jadi terjerat undang-undang pasal-pasal juga. Tapi di video kan orang jadi apa gini kan? Oh berarti PKI ini sudah meracuni mahasiswa. Bahkan slogannya sudah seperti ini, revolusi. Oh, di orang masa can kadenge Persis atau mati gitu dah. Karena ngabela Persis atau siap mati. Ayo sudah jadi. Hirup mereka itu sudah apa ya? Sudah pada tingkat sidana terbosan hidup. Padahal salah. Berarti orang benar terbosan hidup gitu. Dalam pengertian, kenapa kita tidak mati-matian membela Quran Sunnah? Kenapa kita tidak mati-matian membela Islam itu? Kenapa tidak mati-matian membela Persis? Tahu tidak? Iya, makanya ini pemuda Persis harus mau jadi Laskar Umar nanti. Kan di pemuda Persis di PP ini saya rencana membentuk Laskar Umar khusus. Ya, ulah mikir tentaranya. Maksudnya begini, bisi di Banjaran, misalkan wujud rangken masalah aliran naon misalkan kan seperti Hartono Ahmad Zaid kan diciduk apa DDI waktu ngaji di tengah masjid kan diciduk ku DDI diambil. Hartono Ahmad Zaid kan ahli aliran sesat ya. Nah, ya saya yang melakukan pembelaan terhadap ustadz-ustadz yang kemudian diperlakukan seperti ini. Apalagi tadi PKI kan sasarannya kan kiai. Saya yang beberapa ngabela di depan. Kemudian pemuda Persis. Kemudian kan pemuda Persis kudu terlatih. Tapi ragu atuh rek ngabela ustad ari ditanjong langsung laku. Karek dijeduk muskil sudah. Kemarin ngabela ustad diri sorangan wae gitu gitu. Ini kan harus terdidik dulu terlatih. Keilmuan juga. Kumaha lamun bantu ngajak debat, geus siap teh urang ilmuna. Nah, maksud Laskar Umar di situ. Artinya disiapkan kader-kader yang memiliki kemampuan bela dirinya, kemampuan ilmunya, dan kemampuan dalam soal hukumnya. Karena di kita hukum advokatnya ada dari divisi hukum, kemudian ahli bela dirinya ada, bahkan campur ada bela diri Madura dengan bela diri Bandung, saya padukan itu dalam satu kelompok kita di Laskar ini. Kemudian juga gerakan-gerakan nanti yang aksi di lapangan atau kemudian kerjasama dengan ormas-ormas lain ini juga sudah kita siapkan. Kemudian, nah ini revolusi PKI barusan, sekarang adalah revolusi Iran. Sama-sama adalah revolusi Iran. Balik revolusi Iran. Tidak banyak orang yang paham terhadap fitnah yang ada di balik revolusi Iran. Di antara mereka yang mengetahui tentang fitnah itu adalah Presiden Mesir Anwar Sadat dan Raja Yordania Raja Hussein.
Sesungguhnya revolusi yang muncul di Iran bukanlah revolusi Islam, tetapi merupakan revolusi Syiah yang punya target untuk menguasai negeri-negeri Islam. Hendaknya kaum muslimin berdiri di satu barisan untuk melawan revolusi Syiah ini agar mereka tidak dapat mewujudkan tujuannya. Pada tahun 1998 mereka menetapkan poin-poin penting, yaitu membebaskan Ka'bah dan Al-Quds dari tangan-tangan orang kafir. Dengan ini mereka maksudkan bahwa kerajaan Arab Saudi dan negeri Zionis adalah sama hukumnya, yaitu kafir. Apalagi buku-buku yang mereka sebarkan memuat berbagai penghinaan dan pelecehan terhadap pemimpin-pemimpin negeri Muslim dan simbol-simbol negeri mereka dengan terang-terangan. Mereka sudah berkali-kali menipu para ulama dari negeri Muslim, sebagaimana yang mereka lakukan pada saat muktamar internasional yang dihadiri oleh para imam dan khatib dari 40 negara. Dalam muktamar itu mereka mengungkapkan pendapatnya bahwa tidak ada yang berhak untuk memimpin negara-negara Islam kecuali dari kalangan Syiah. Jelas ya. Jadi ajaran revolusi Syiah ini maunya ke berbagai negara, dan makanya jangan heran kalau orang Syiah sekarang masuk di pemerintahan. Satu orang yang sudah masuk bahkan sudah cukup kuat dalam kan. Suara di Banjaran itu jalan itu 1115 ya. Yang memilih Jalur Rahmat di sini ada 1116 suara. Berarti ada simpatisan 1100 orang di Syiahnya ya. Sudah bahaya berarti Banjaran. Saya beberapa bulan yang lalu pernah datang ke daerah Siraranca dan masuk ke gedungnya, langsung melihat itu kan pura-pura KWC itu. Pas lihat kan, wah bener serius itu. Itu kan acaranya acara haul Sayyidah Fatimah ya. Besar itu acara itu kelihatan. Jadi ya bisa dibilang Banjaran target juga kalau menurut saya, karena di mana ada pesantren Syiah itu badalnya luar biasa. Mau ada di demo itu mati susah. Pengalaman kita 2011, saya ngademo pesantren Syiah. Kita orasi di depan mereka dan kita bagikan pamflet 500 di sekitar masyarakat. Mereka pun diam, kurang orasi kan saat itu. Pan beres-beres kurang kalau ditegur bicarakan kurang. Harus teuing cenah dipajarkeun. Dan saya disebut mengubrak-abrik pesantren. Ubrak-abrik naon cing teh? Noel gerbang itu. Kita cuma mengatakan tentang Syiah itu begini gitu. Ternyata ada efek kan setelah aksi kita. Warga pun tidak menyekolahkan lagi, bubar sekolah anak gitu. Karena tidak ada murid. Karena warga jadi tahu bahwa itu adalah Syiah. Artinya sebelum kedatangan kita, warga ini kan polos kalau begitu. Jadi ini akan terjadi kaderisasi massa terus-terusan kalau kemudian dibiarkan terus. Licik Syiah setelah aksi kita mendatangkan, ya saya sebut saja ya, istrina Adi teh nini ngeusi di pesantren eta. Atuh jadi kesanna teh ya Syiah teh siga urang gitu tah. Aya deui di dinya teh santri kumaha geura sok. Makanya usia sanawiyah kelas 2 kalau tidak salah atau kelas 3 itu ada yang keluarga itu ngajak kawin kontrak itu. Keluarga itu ngajak kawin kontrak usia kurang kali istri kelas dulu SKP coba. Ini kan berarti pengaruh paham sudah begitu kuat nih. Sudah begitu kuat ke murid-muridnya. Nah, mudah-mudahan nih ada apa ya? Kalau tidak kita tindak ya adik-adik kan di sini demo untuk tahun lah. Nah, minimal coba diperketat di daerah situ. Artinya bahwa pemuda Persis ini coba dakwah di daerah-daerah sekitaran Siraranca, Ciletik dan lain-lain itu agak disuburkan. Kan prinsip kalau almarhum besar itu kan kalau sunnah hidup kita mati. Kalau sunnah diam beda anu hidup. Itu sebetulnya dari hadis Imam Ahmad itu. Jadi di mana bid'ah hidup ya sunnah yang mati. Maka kehidupan saja sunnah daerah itu. Kehidupan saja sunnah dengan harapan dinanya mati. Yang seperti kami lakukan dengan almarhum San Usman di Kiara Condong. Jadi di rumahnya jalan, di pentas jalan kita adakan kajian namanya Masjid Solambia. Itu kan kita kajian rutin sama almarhum San Usman. Tapi judulnya tidak usah sesat. Saat itu judulnya kita membela sahabat. Karena kan Syiah membenci sahabat, kurang dibela sahabat. Dan tidaknya kayak kabahas sebetulnya. Kabahas terjalin. Pentingnya adalah
Kita bukan mau menghancurkan Syiahnya, anggap dia Syiahnya ya, anggap. Nah, ini sekitaran ini jangan sampai teracuni. Jadi pakai dan jadi Syiah mah silain terserah gitu kan. Ngan ulah nyebar keluar gitu. Ya, ulah kabatur. Nah, kita harapkan dia ada semacam pagar betis di sini. Nah, gerakan-gerakan ini harus disebutkan supaya tidak ada korban baru gitu. Karena memang sasaran-sasaran dia adalah kecil, masalahnya yang di situ itu katanya lulusan dari pemikiran. Kalau lulusan hukum pintar berarti sih ya. Mau yang biasa-biasa. Lulusan hukum pintar gitu. Ya pintar Syiah, terus juga pintar PS sih sangat elek kurang. Nah, jadi revolusi antara Syiah dengan PKI itu sama. Makanya kedua-duanya memang ancaman bagi negara, apalagi ancaman bagi umat Islam. Ancaman bagi umat Islam. Aku 5 menit deh, ya, 10 menit ya barusan. 15. Saya akan cepat saja. Syiah hubungannya dengan bahaya komunis internasional. Nah, ini peta Iran yang negara Syiah ya. Kemudian ini Khomeini tadi ternyata dia matinya karena AIDS. Nah, baru muntah ganti, ambil kontrak terus setiap hari ganti, awat tuh AIDS gitu. Kemudian ini peta Suriah. Ternyata di Suriah kita ini mayoritas. Begini presentasi kita di Suriah itu 83% Ahlus Sunnah ini. Jadi bayangkan 83% tapi dibantai habis ke Syiah. Karena memang presidennya Syiah menjadi presiden. Nah, ini korban tahun 2013 yang meninggal 13.000 yang dibantai Syiah itu. Luka-lukanya 45.000, penjara, hilang dan mengungsi. Mayoritas dihabisi oleh minoritas. Jadi hati-hati, Syiah ini ural beracun. Makanya kalau orasi atau apa dari beberapa tempat misalkan kita tidak berniat untuk membunuh Syiah, seperti kita tidak berniat untuk membunuh ular. Tetapi kalau ular masuk ke rumah, ya sudah pasti takol ke gagang sapu, ya kan? Nah, lamun Syiah asup ke pesantren Persis, lalu dia ingin mempengaruhi orang-orang kita, ya sudah habisi saja. Tunggu pemuda lah dianggap baik. Nah, debatnya nggak hari ilmu mah. Tapi lawan main fisik mah, itu mah hari wani itu hari cicing. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, Amerika, Rusia, Cina dan Iran mendukung Suriah. Ya kan dua anak Syiah dan PKI kan. Amerika Yahudi, Rusia, Cina komunis. Iran Syiah. Jadi komunis dan Syiah yang menghabisi Ahlus Sunnah di Suriah. Nah, ini video eksodus Yahudi ke Iran. Aduh, diirit-irit sana. Ayo video nama ayah simpen saya kalau saat ketika di style kan yang lewat jalan. Saya langsung saja. Nah, ini hubungan Rusia, Cina, Suriah dan Iran itu karena memang tadi kan Mosul itu Cina. Komunisnya, kemudian Rusia itu proletarnya sosialisnya sama komunis. Jadi bukan ini saja, bukan sekedar dugaan dan tuduhan, tapi memang betul-betul antara Syiah dengan komunis ini bukan main-main. Keduanya betul-betul kerjasama yang kuat. Saya khawatir, naudzubillah kalau di Indonesia terjadi. Nah, ini bukunya kalau ingin lebih dalam tentang bagaimana kasus di Suriah. Kemudian, nah ini ada kata-kata sebuah paduan tragis dari kelicikan musuh-musuh Islam yang bertemu dengan kelemahan dan kelalaian kaum muslimin saat itu. Lemah lalai mungkin karena tidak tahu bagaimana sebetulnya Syiah, lalu dibiarkan. Jadi apa ya? Kalau tidak berniat untuk memerangi Syiah, paling tidak niatkanlah memagari Ahlus Sunnah dari Syiah, gitu ya tuh. Kalau tidak berniat memerangi Syiah, pagari Ahlus Sunnah dari Syiah ya dengan memperkuat akidahna, ibadahna. Tuh kudu nerangkeun Syiah terus-terusan, capek nerangkeun Syiah terus mah. Perkuat ya kajian-kajian gitu. Cuma sekali-kali disampaikan juga bahayanya. Nah, kemudian ini adalah pernyataan ulama Suriah yang sama juga, jangan biarkan Syiah yang telah menyebabkan anak-anak mereka disembelih. Nah, ini adalah dalil tentang bahwa yang namanya perpecahan umat Islam itu tidak bisa disangsikan.
Itu dalam tafsir surat Al-An'am ayat 65, saya cek di beberapa kitab tafsir semua sama. Tentang makna awyal bisatum syi'an, Allah menjadikan kalian bersekte-sekte, berpecah belah. Wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'din, dan satu kelompok, satu sekte merasakan keganasan sekte yang lain. Artinya di mana ada perpecahan, di situ ada peperangan. Di mana ada syiah, di situ ada konflik, pasti itu. Baik itu perang syarat ataupun memang sudah masuk ke fisik. Untuk jumlah ada di hadis Nabi, sataf tariku ummati ala salasin wa sab'ina milah, 73 aliran. Nah itu salah satunya adalah syiah. Kemudian, nah ini tafsir tentang ayat tadi, dan ini pernyataan ulama, perpecahan itu adalah azab dari Allah yang lebih ringan dibanding dibinasakan oleh Allah sebagaimana ayat di atas. Artinya jangan takut terhadap perpecahan dan peperangannya, tapi takutlah pada saat kemudian hari itu terjadi, malah akidah kita goyah. Dari kematian apa yang harus ditakuti itu kan pasti. Yang pokoknya adalah bagaimana kondisi akidah kita pada saat hari itu datang. Nah itulah yang harus kita pagari dari Ahlus Sunnah kita. Ini adalah video pembantaian Syiah kepada Ahlus Sunnah dari masa ke masa, termasuk juga di Mekah ya, di tahun pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan Syiah merajalela pada tahun 294 Hijriah, suku Al-Qaramutah yang bermadzhab Syiah membunuh orang-orang yang sedang pulang dari Mekah seusai menunaikan ibadah haji. Para wanita Qaramutah Syiah pun ikut andil dalam pembunuhan tersebut. Terhitung lebih dari 20.000 orang mereka bunuh, dan 20.000 ya, pulang dari ibadah haji. Dari miliaran dinar mereka rampas. Saya singkat saja. Ini yang ibadah haji di peledak yang mudah didapat Subhanahu wa ta'ala dan dengan kejadian Ka'bah. Insiden Ka'bah. Ka'bah adalah tempat yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dinyatakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi orang-orang Syiah Iran justru membuat kekacauan ketika pelaksanaan haji. Mereka berdemonstrasi tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan korban yang tidak sedikit. Mereka telah menodai kesucian Ka'bah, tempat ibadah haji, dan telah membunuh 500.000 kaum muslimin pada peristiwa itu. Ini tahun 80 gitu. Nah kalau yang tragedi Mina kemarin kan yang informasi yang kita dapat terutama statement dari almarhum Prof. Mustafa Ali Yakub yang mengatakan ada aktor intelektual di balik tragedi Mina kan gitu, dan itu ada indikasi kuat kelakuannya orang-orang Syiah, dan saya pikir itu tidak tuduhan semata karena sudah terjadi sejak tahun 290 Hijriah, tadi tahun 80-an, kemarin di tragedi Mina. Sebetulnya Syiah ini musuh semua, musuh umat Islam, apalagi kemarin ya dari jemaah kita banyak yang syahid ya, mudah-mudahan ya apa ya, Syiah ini ancaman nyata. Ini bukan sekedar kajian saja. Makanya kalau saya secara pribadi, kita juga di PP pembahasan Syiah ini tidak musiman. Jadi musuh Syiah bahas, musuh Syiah kita tidak. Kita dalam terus masalah Syiah ini. Masalah Syiah, masalah Khawarij dan masalah PKI ini kita dalami terus. Tidak akan ada istilah musuh-musuhan gitu kalau kita. Kemudian sejarahnya saya lewat dulu karena jelas ya kalau sejarah, nanti tinggal minta saja ininya ya, datanya. Saya langsung saja ke ini ya, penyimpangan. Ini kan tempat-tempat ya di Bandung tadi dibangun, kemudian dia peningkatan kepada pemerintah ke politiknya. Kemudian ini asyurahnya yang dihadiri oleh Ketua MUI Jabar nih. Jadi ngeri ya. Kemudian ini tokoh Syiahnya. Kalau dari Jabi Jalal, kalau dari Abi ini kakaknya Quraisyah. Saya berani mengatakan Quraisyah itu Syiah. Gitu. Pertama dari karyanya. Saya ada buku
Quraisy Shihab Al-Misbah 15 jilid tafsir itu. Aduh, ngaco nas. Tapi pintar bahasa nanti, pintar bisa, halus sekali itu. Mengkolkan nanti hati-hati saja. Kemudian tadi wawancara tahun 2003 yang dibuat saya tanya kan Quraisy Shihab bagaimana tahun 2003 saja. Quraisy Shihab itu pembela kita saat itu. Dia sedang Syiah, megakin. Hati-hati dengan Quraisy Shihab, karena di Metro TV masih kena dipakai tak? Pasti dipakai terus di Metro TV mah. Iya, ganti kudu mau ke Metro Timpuk udah. Kita kan kasus Surya Paloh kemarin, kayak segala mod di Facebook. Kira-kira yang bebaskan dia. Jadi Quraisy Shihab, Umar Shihab, Alwi Shihab. Tapi tidak semua Shihab itu Syiah. Itu mah yakin itu. Kemudian kiblat Syiah Indonesia adalah Iran. Ini di dialognya. Kemudian nah ini waktu saya kuliah umum di foto ya. Itu saya tidak mau foto bareng aja banyak data ya. Ini kan ulama Syiah ya. Jadi sudah masuk ke kampus Bang. Kalau di UIN paling sering gitu. Bingung udah. Nah kadang-kadang lalu orang salah dirinya. Untuk kuliah kan hari waktu ya, kuliah terancam deh. Tapi terus saya itu masalah Syiah. Guru saya saja perempuan bingung itu mah ya rektornya. Karena dia agak membela Syiah juga. Tapi itu pribadi bukan UIN. UIN bukan lembaga. Itu pribadi. Eta nama pada rektornya kalau diganti mohon bener. Gitu. Sesatan akidah. Ini adalah syahadat Syiah. Di tambahan asyhadu anna aliyan waliullah. Oh, videonya ini. Syahadat Syiah. Uthman وعائشة وحفصة. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شبيه له ولا نظير لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. وأشهد أنه سيد الأنبياء وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم وخير الخلق أجمعين وأشهد أن أمير المؤمنين عليا وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. Ini syarat ketiga, masuk juga ke adan. Syahadat ini masuk ke adan. Ini adan waktu di Kiara Condong. Ulama Syiah diundang oleh Kiara Condong, lalu dia adan. Ini kan bid'ah gitu cerita. Jadi jelas ya beda pisan. Nah ya Quran mah kuduna Allah Muhammad, Imam Muhammad dan Ali gitu. Ada di saya di Qurannya. Tadi. Nah ini adalah rukun Islam Syiah. 5 alas sholati, wa zakati, shaum, haji dan wilayah. Naon teu aya? Syahadat. Nah aya syahadat. Terus dia wilayah naon? Aya teu di urang.
Ya berarti dikurangan ditambahan. Syahadat ditayakeun wilayah wilayah kepemimpinan, pemerintahan. Jadi sudah masuk rukun Islam, lamun pemimpin teh lain Syiah gitu. Beda rukun Islam naon gitu. Hari NU sareng Persis sami gitu. Sami syahadatna sami rukun imanna sakidah hari kitu teh. Ngan dina soal furu'iyah jadi masalah. Makanya nanti mestinya diadakan semacam kerjasama untuk bareng-bareng ini bagaimana antisipasi masalah Syiah. Di itu tadi yang di Iran, yang di Indonesia lebih parah kayak 10 pengislam itu. Nah, kemudian ini rukun iman ada 5, jadi bukan 6. Tidak ada iman kepada qada dan qadar. Jadi kafirnya Syiah itu di situ. Syahadatnya sholat rukun Islamnya juga dirobah. Pandina Sahih Muslim teh aya bab khusus kafirnya yang mengingkari salah satu rukun Islam itu langsung bahasana itu judulnya bab kafirnya yang tidak mengakui salah satu rukun Islam di syahadatna ongko rukun itu mana ongko cukup Islam bukan Syiah bukan Islam, jadi bukan sesat sebetulnya Syiah mas, tapi bukan Islam. Kemudian menghina sahabat, mengkafirkan di luar kelompoknya. Ini wudunya, wudu dan sholat. Allahumma bayyiz wajhi yawma taswaddu fihi al-wujuh wa la tusawwid wajhi yawma tabyaddu. Allahumma a'tini kitabi biyamini wal khulda fil jinani biyasari wa hasibni hisaban yasira. Laras itu tidak kan dia atau tidak kan dia? Apa di Quran itu ilal marofik ses? Kalau ilal marofik berarti ujungnya di mana? Ini dia. Kan ilal itu ijtihad. Akhirnya adalah al marofik sikut kan? Si amat turun aja awas dan nunggu lagi gitu kan silang. Wala ta'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران. اللهم غشني برحمتك وعفوك. اللهم ثبتني على الصراط يوم تزول فيه الأقدام واجعل. Jadi kalau dalam ajaran Syiah itu kan diusap, bukan dicuci. Itu bedanya. Diusap itu maksudnya kan tidak pakai air, tapi sisa. Jadi diusap, kan orang yang diusap kepala kan diusap untuk cair beruang kan gitu. Tapi dibuang lalu diusapkan. Tasi amannya kepalanya kaki gitu. Itu yang membedakan dengan Syiah. Kemudian sholatnya lihat saja perbedaannya di tangan. Perhatikan. Nah, tangannya di mana? Jadi tidak sedekap itu cirisnya. Kan tangannya gini kan? Tangannya kan tidak sedekap. Ini baca Fatihah dan surat. Nah, ini kan ruku. Jadi tidak sedekap, jadi tidak begini. Tangan apa ya? Baik. Beda sekali. Bacaan amin kata Syiah membatalkan sholat. Membaca amin itu bid'ah dan membatalkan sholat. Jadi berarti batal sholat masa Islam aja. Syiah. Padahal hadis membaca amin kan di Abu Hurairah. Idza amana imamu fa aminu. Kamu imam baca amin, orang kudu baca amin. Rasulnya baca amin. Ini di Bukhari ada beberapa nomor hadis. Di Muslim juga ada. Bukhari Muslim wae geus teu dipake, geus teu didengek komo deui sadia. Maka krek naon jeung Syiah rek ngobrol naon besok. Kalau kita mau ada diskusi dengan Syiah, apa yang mau didiskusikan? Bukhari Muslim sudah tidak didengar. Apalagi cuma usaha-usaha kurang gitulah. Jadi artinya
Nggak ada itu istilah bahasa diskusi dengan Syiah. Yang harus didiskusikan dengan Syiah adalah teureun tong kikituan. Lamun ada kikituan cicing di kandang sorangan, keluar di kandang sorangan, asup ke kandang urang ditakon ku gagang sapu. Kumaha we sia orang siga orang datang ka rumah kan? Deui nya, ibu-ibu ku gagang sapu. Ibadah Syiah ini ritual Asyura sudah pernah di sini ya. Hari itu ritual Asyura itu atau puisi anu tacan apalnya ini sekilas saja. Asyura itu kan meratapi kematian Husain. Kebayang kalau ke diri sendiri saja sudah begitu, apalagi orang lain. Kesesatan dalam Quran, atasnya Quran 17.000 ayat. Kemudian, nah ini dia dihukum oleh pemerintah 4 tahun ulama Syiah ya. Najul Muqrin ulama Syiah dihukum karena memang mengatakan Quran kita ini palsu gitu. Sudah keluar putusan hukuman, sedang dipenjara sekarang. Kesesatan hadis Syiah hanya menerima dari mereka saja. Abu Hurairah ditolak periwayatannya. Padahal jumlah hadis di Abu Hurairah kan banyak. Kemudian hadis Sodomi Syiah. Ini 1840, kemudian 41, 42, 43. Awas sudah diamalkan ya hadisnya. Ini kalau kita perbesar. Nah ini sanadnya, sanad Syiah tapi wa anhu an Ahmad bin Muhammadin an Ali bin Hatimi an Rajulin an Abi Abdullah al-Salam qala idza atar rajulu al-mar'ata, kalau seorang suami mendatangi istrinya fi duburi, pada duburnya atau mensodominya, wa hiya sa'imatun, saat istrinya sedang saum, lam yakun shaumuha, teu batal saum. Walaisa alihan muslun, tidak usah mandi. Alhamdulillah. Si akhirnya hubungan Syiah dengan PKI ini adalah Ribka Ciptaning proletariatik, niat misalnya ngarana oke proletariat, ngarana oke ngaran PKI gitu kan. Sekarang itu dia ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP. Sekarang ini. Kemudian ini adalah Jaludin Laknat. Sama, sekarang juga di PDIP di Sulawesi. Lupa lagi fraksi berapa sekarang. Cuma kedua-duanya ada di satu partai yang sama. Tapi saya tidak mengatakan PDIP Syiah, tidak mengatakan PDIP komunis, kan di kandang nama tuh. Udah mau ada di kandang itu nama diusir. Kemudian kesamaan antara Syiah dan PKI, revolusinya sama tadi kan, sama melawan pemerintah, sama-sama musyrik bahkan ateis. Yang musyriknya itu gak ada kalau yang namanya ajaran seperti Syiah ini. Dia menyembah apa namanya ulamanya. Nah ini seperti ini. Ini yang kenapa haram gambar itu ya seperti ini. Jadi kan Khomeini ya, itu kan disembah ya. Jadi musyriknya sudah musyrik tingkat tinggi itu ya. Nah, ini pernyataan tadi. Sekarang fatwa menurut Imam Malik. Saya mau ke Imam Syafi'i saja. Kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat seorang pun yang bersaksi daripada kedustaan daripada Syiah Rafidhah. Jadi kalau memang menganut mazhab Syafi'i harusnya benci ke Syiah. Kemudian menurut Ahlul Bait, Syiah menurut negara, kemudian komunis. Nah untuk komunis menurut negara ini di Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 masih dipakai. Ada di makalah saya. Kemudian kalau menurut MUI ini dari tahun 84 sudah keluar fatwa sesat MUI. Kemudian tahun 97 keluar lagi fatwa sesat MUI. Kemudian nah ini NU di tahun 97 sudah jelas statement NU agar mengetahui secara jelas perbedaan yang prinsipil antara Ahlussunnah dan Syiah, terkaca oleh obrolan propagandis Syiah yang menyamakan Syiah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah adalah Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah adalah Syiah. Itu pernyataan tegas dari NU di tahun 97. Kemudian Muhammadiyah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW yang maksum. Oleh sebab itu Muhammadiyah menolak konsep kesetiaan imam dalam ajaran Syiah dan seterusnya. Kalau Persis jangan ditanya.
kita perang terus ke si Ahmad itu. Jadi tidak ada statement resmi juga kita mah sudah ada di garis depan. Bahkan kan aksi-aksi menentang Syiah itu ya mohon maaf kalau dari Muhammadiyah dari NU nggak pernah ikut. Yang ada di Kota Bandung waktu aksi semua itu dari orang-orang Persis. Kalau di absen kan di absen oleh komandan aksi pada saat itu. Persis, cuma orang udah 80 orang gagah. Muhammadiyah tuh ayah, NU tuh ayah. Tapi penting statementnya adalah sakit itu lumayan. Strategi membentenginya adalah wajib berjamaah. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhan dengan Quran Sunnah. Cukup? Cukup. Kudu dituturkan jami'an. Makanya saya menolak kalau ada yang mengatakan cukup Quran Sunnah can beres tang ngaji betul. Cukup senang orang Quran Sunnah itu kudu berjamiah. Can tamat. Kenapa kan kalau ditutupkan ku kalimat jami'an, berpegang teguh dengan Quran Sunnah itu harus sambil berjamaah kita cukup. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Jadi ulang ketika jamiah tapi jerona artinya dia berpegang teguh Quran Sunnah, dia berjamaahnya juga harus jangan berpecah belah. Gitu. Ini tafsiran seperti ini secara sederhana ini saya terima dari almarhum Ustaz Akyar. Waktu main ke rumahnya saat itu, aduh luar biasa cara beliau menafsirkan ayat ini, ngeri itu. Dipadukan dengan gaya-gaya tafsir Balaghah dan lain-lain, waduh dahsyat sekali. Makanya kalau saya sih keras kalau di Ma'ruf pemuda Persis, bahasa saya sesat bagi siapapun yang mengatakan cukup Quran Sunnah saja. Kenapa? Karena Allah mengatakan jami'an wala tafarraqu. Pada saat Hudzaifah bertanya, karena memang kondisinya di kondisi yang memang munculnya dai-dai tapi ngajak neraka jahanam. Hudzaifah mengatakan, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku menemui hari-hari itu? Jawaban Nabi kan, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Tetap dengan jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Artinya ulah sholat. Jelas saya pikir itu dalil itu. Berjamaah dan mendakwahkan Quran Sunnah di dalilnya yang tunai dalam poin. Kemudian persiapkan diri untuk hari pertemuan dengan musuh. Kata Rasulullah, la tatamannu liqa'al aduwi. Jangan berharap bertemu musuh. Jangan berharap bertemu musuh. Was'alullah al-afiyata. Mintalah kepada Allah afiat, kesehatan yang benar-benar prima. Bari kuatan. Lain sehat unggul. Lain sehat bari hopcai meribu atuh. Lalaki mah terutamanya deuna ibu-ibu mah kenal. Sehat tapi bari primana. Jangan meminta musuh, mintalah kesehatan kepada Allah. Fa idza laqitumuhum. Jika kalian bertemu dengan musuh, fasbiru, bersabarlah, hadapilah dengan kesabaran. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal jannata tahta dhilal suyuh, bahwa surga di bawah kilatan pedang. Tak dalil keur lalaki. Haram lalaki mah hokdai teh. Mata keur lalaki mah wayahna urang kudu daek olahraga lah seminggu sakali mah, futsal minimal gitu. Sementara lari ke Cikarang gitu tah. Sudah habis ke Cikarang itu. Kalau ke Balai Endah dia mah cuci mata di Balai Endah. Sarua lagi di Cikarang kita gitu. Kalau mah rame-rame teuing atuh. Ayeuna di rame-rame pisan. Kemudian juga kalau bisa ya di rumah lah itu apel 5 lumayan gitu, 10 naik dari 15 gitu. Kalau kita di sana kan ada semacam ini dilatih bela diri terus setiap minggu. Itu teh kita pusat 50 tel menteri Korea gitu teh. Padahal targetnya teh 40 sampai 1000 tetap kuburu teh. Jika saya super saya wae 1000. Karena memang target kemampuan kita ini jangan lama-lama kalau bertemu dengan musuh. Pukulan Nabi Musa atau pukulan Nabi Musa. Terang ke pukulan Nabi Musa. Kali tenggelam nggak juga ada. Aku begitu pemuda Persis lah. Cuma alatnya pukulan Nabi Musa itu bisa datang Syiah gitu. Tapi kita tidak mengharapkan perang dengan Syiah. Hanya kalau Syiah menginginkan itu kita berikan. Mereka jual kita. Iya, gitu. Kan kudu latihan itu latihan. Ada maaf buat. Kemudian ini dari latihan juga sama Al-Anfal ayat 60. Wa a'idul lahum mastata'tum, persiapkan berhadapan dengan mereka dengan kemampuan yang kalian miliki, min quwwah wa min ribatil
khair. Min kuah saya tidak mau mengkias dengan senjata. Kuah itu adalah panah. Nah ini dalilnya dengan hadis, tafsir Quran dengan hadis itu panah. Maksudnya adalah harus ada kemampuan salah satu, misalkan apa mau panah, apa mau tangannya, mau tomatnya, apa mau apalah, terserah. Seperti ini boleh minta lebih sedikit. Ada video akhwat dari Madura ini, yang apa? Ya maksud saya melakukan ini supaya orang kabinta gitu. Kiraku istri di daerah Madura ini hadegi cara main koyakna hari di urang biasa naon. Kemarin pada waktu ke Madura kita dikagetkan dengan apa ya? Di acara itu, acara haflah imtihan. Mudah-mudahan jelas. Sama juga terima kasih dari jazakumullah khairan Pak Ustaz. Mohon maaf juga karena waktu yang terbatas ya. Pada para peserta juga ada sedikit terburu-buru dan mungkin kita akan coba perdalam untuk satu termin saja untuk 3 orang penanya. Oke, yang pertama satu dari ibu-ibunya dulu. Silakan. Satu, ada ibu-ibu 2 nih kan. Berdiri saja langsung. Begini Ustaz, kebetulan kan saya mahasiswa di UIN. Saya baru 2 kali ikut kajian atau seminar yang memang ada tokoh Syiah di sana. Pertama, kajian tentang Imam Khomeini, ini diisi langsung oleh Jalaluddin Rahmat. Kedua, ini apa yang waktu kemarin yang diadakan oleh jurusan perbandingan mazhab hukum, itu hanya saja yang hadir Babul Ulum. Itu saya menyimpulkan bahwa di kampus ini mahasiswa ketika mereka jadi mahasiswa belum balik secara pemikiran, belum balik secara akidah gitu, sehingga ketika mereka jadi mahasiswa ya masuk saja gitu tanpa tahu apa-apa. Itu pas kemarin ikut seminar itu memang ada apa seolah-olah ada langkah legitimasi bahwasanya Syiah itu hanya perbedaan mazhab saja gitu. Nah terus kalau saya kajian jawab tentang liberal atau Zionisme ini saya jadi menghayal sendiri seolah-olah mereka memang kong kali kong gitu. Mereka ini hanya seperti sahabat saja gitu yang memang ingin menghancurkan Islam. Nah ini apakah memang hayalan saya saja atau memang benar-benar kong kali kong? Terima kasih Ustaz. Kalau saya simkuring alumnus di ISBI sebagai contoh lah, baru bisa jangan upami tergiat mana apa yang mana jangan sekali-kali membaca buku Al-Quran memang berada di hari waktu di Kampung Urut tahun 2000-an itu menuju selatan sampai 2000 berat yang jangan Gus Dur itu buku-buku kan bebas simkuring kalau rasa
mata Das Kapital itu buku yang Karl Marx Revolusi Rakyat di Lenin. Mau itu saya tidak pernah membaca, yang saya baca itu adalah Lenin dan Marx. Alhamdulillah dibikin kayak Nabi bilang alhamdulillah. Itu dari perpustakaan kampus. Saya di kampus kita ya, saya bikin buku-buku seperti itu. Kampus ayah sangat prihatin namanya di perpustakaan itu perpustakaan khusus kamu buku-buku kiri. Bapak Ibu, khususnya kaum ibu-ibu abdi, ketika yang barangkali menjadi aktivis, khususnya di perguruan tinggi perguruan tinggi sanes anu berbasis Islam, kapungkur dinu gayanya kan tinggal dinu cara berorasi itu kapungkur musim di revolusi sampai mobil sambil mengangkat tangan kiri dan sampai karena beda kan, beda upami orang mah. Nah, upami kapungkur revolusi sampai mati coba tinggal tadi. Nah, orasi di anak-anak SB itu sebut nama kaum intelektual, namanya gitu. Basi ke agama kirang sapertos abdi kapungkur jujur basic ke agama abdi awal bisa, karena ketika abdi membaca buku Murad itu jauh bisa kino anu dikohim musuh abdi gitu. Nah itu adalah sebetulnya himpunan mahasiswa Camp Daun Jati itu anak-anak jurnalis dan memang itu di wilayah kesenian itu di Sisek jelas itu upami si Nukar itu pasti di perguruan tinggi berbasis Islam. Nah komunis itu kan mau tinggal bu, komunisme ajaran-ajaran itu kan paham semua jadi sisa tinggal ya komunis atau sanis mau tinggal gitu. Nah kita mah bentuk pernyataan pandangannya memang hati-hati saja ketika kapungkur ke atas serius tongwak remaja buku kusian hariwang bila itu acan kiatman. Nah anu pada diterapkan ayo hubungan anak ke misalkan ke ya saat fitnah air zaman kan air 70.000 tentara Dajjal teh nah laras pasukan anti-Iran misalnya tentang haji terus kalasan di Banjaran memang Sirah Raca itu terus lami seharusnya metode tapi di iswe orang Sirah Raca tetap ayah. Nah bentuk nyata salian tidak uang naon atuh di versi khususnya bentuk nyata anu memang pemerintahan itu kebiasaan naon gitu ketika ayah pasantren sian jelas-jelas tos katawis tapi tis wae seharusnya simkuring ngawulang di salah satu sekolah swasta di Banjaran disebabkan pilih pajak promosi abdi di handayani tak ngawulang murang kali abdi ternyata seueur urang Sirah Ranca tapi memang ketika di sekolah biasa we cara wuduna nuturkeun seperti cara wuduna nu aya dina buku tapi kang keseharian mah memangnya seperti itu. Nah kang dakwah wungkul mah saur abdi kang dakwah wungkul mah asa acan kantos di daerah itu kumaha gitu. Makanya nya daerah urang gitu ya. Keras pemudana abdi mah harus abdinya duka abdi starna nu sarefa teu kapungkur terus aya tos sararape duka abdi lebih setar gitu lebih ngawas gitu. Pemuda-pemudana saur abdi aya di jamaah balung. Tapi kelompok-kelompok seperti itu menuju hidup. Nah, kumaha tah ieu teh gitu. Nu kedah di itu nah atung kemah di versi teh aya gula terus berkuda latihan panah pangitan gitu kan syukurin sanes ngajakin perkawis pada alumnus gitunya alumnus tapi memang kenyataannya seperti itu gitu. Tapi banyak alumnus ISBI oke
terus ada yang gitu. Itu mah hanya menunjukkan ekstensi benda terus aneh, tapi gitu kayak kata wiswe abdina gitu, jadi saya beda yang batur gitu yang dinama rata-rata seperti itu. Orang-orang kesenian itu bermain dengan filsafat gitu. Untuk sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sana wakosna. Salah satu lembaga yang dinaungi PKI ada satunya Lekra, kalau misalnya ada Lekra yang dahulu pernah didepak oleh pemuda karena akibat drabennya. Nah, ada juga yang menyatakan bahwa lagu Bubuy Bulan lagu Bubuy Bulan itu hasil dari PKI, katanya dalam satu liriknya Bubuy Bulan sampai Bentang itu sebagai lambang Islam yang harus jadi bubuy ya. Ada juga Panang Poe disasate itu sebagai lambang Persis dan Muhammadiyah katanya. Nah, menurut Ustaz mungkin salah satu misi PKI salah satunya ingin dia menyerang Persis khususnya. Mungkin yang kedua ingin klarifikasi, dahulu pernah diadakan seminar tentang Syahsa di Landmark Daga, cuma nggak jadi karena kayak dulu materinya Ustaz Salib sama dari MUI kalau nggak salah, yang jadinya di Piade kalau nggak salah dulu sering ikutan kajian Syiah, yaitu klarifikasinya gimana, karena dilihat itu sebagai lumbung dakwah ya Ustaz, lumbung dakwah, sehingga kenapa bisa dibatalkan oleh dari pihak pameran buku itu sehingga dialihkan ke Piade. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, untuk dua pertanyaan pertama tadi sama ya. Ini bagaimana hubungan antara Syiah dengan kelompok lain. Saya akan berangkat dari petanya. Ini kan di tengah ada Aspahan ya. Aspahan ini satu tempat eksklusifnya orang-orang Yahudi, orang Yahudi ke Iran. Ini adalah video tentang eksodusnya orang Yahudi ke Iran. This would have been impossible without Iran's help. Ini kan kenyataan resmi ya. Pada kenyataannya pada Perang Dunia Kedua mereka telah menolong Yahudi. Prancis lari ke Iran, bebas daripada Nazi, memberikan mereka paspor Iran. Dikamanakeun dibawa ke Iran, jadi bawa ke Aspahan. Gitu. Makanya di Aspahan dalam buku ulama Syiah menghujat Syiah, rumah ibadah Syiah Yahudi terbanyak di dunia itu ada di Aspahan. Sinagog rumah ibadah Yahudi terbanyak di dunia itu pusatnya ada di Aspahan. Hadis yang disampaikan guru saya Ustaz Nurdin itu hadis sahih, mengatakan bahwa turunnya Dajjal adalah di Aspahan, didukung dengan 70.000 Yahudi. Makanya kalau bahasa Ustaz Hamdan, muridnya Ustaz Robri, Syiah ini bidak, bukan raja. Namun dina catur bidakna Syiah mah. Jadi cara naon sebenarnya itu. Nu benar mah Yahudi itu. Dajjal dan Yahudinya. Itu yang sebetulnya musuh kita paling inti.
Jadi kalau bahasa saya, Syiah ini ibarat kepompong yang melindungi metamorfosisnya ular menjadi kupu-kupu atau nanti akan lahir dajjal di sini. Dan di sini lokasinya. Jadi kalau kita hancurkan Syiah sama dengan menghancurkan kepompong, siaplah si dajjal atau kupu-kupu ini keluar. Dan ini sebetulnya lebih serius lagi musuhnya gitu. Jadi artinya kebayang kita dengan Syiah saja sudah bisa dibilang kewalahan. Repot ya bukan duka kubur yang keluar raja. Di Sahih Muslim kan ada bab khusus babu khurujid dajjal wa nuzuli Isa wa qatlihi ya. Bab keluarnya dajjal dan turunnya Isa dan pembunuhan Isa terhadap dajjal. Seperti apa sebetulnya dajjal ini sampai hanya Isa yang dibahasakan membunuhnya. Bahkan Ibnu Hajar kan menjelaskan dalam Fathul Barinya, dajjal itu ya sifat tapi juga dia zat. Makanya ada bahasa khurujud dajjal. Ayat Isa manuzul disebut khuruju itu kan lahir. Tapi lamun nuzul mah turun karena Isa tidak pernah mati kan? Diangkat, turun gitu. Makanya dalam buku Sunnah Peradaban Dr. Yusuf Qaradawi itu kan dijelaskan bagaimana akhir zaman baru benar-benar disebut selesai itu kalau Yahudinya sudah hancur, bahkan batu dan pasir pun akan mengatakan di sini di belakang saya ada Yahudi. Nah pemimpinnya adalah Dajjal. Jadi artinya perjalanan kita ini cukup panjang. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri sekarang, bagaimana juga nanti? Kaitannya dengan masalah orang-orang liberal, itu kan tadi bidak-bidak yang sama dimainkan oleh Dajjal, oleh Yahudi. Bahkan kan waktu saya ikut seminar di UIN 2004 kalau nggak salah, Dr. Daud Ibrahim itu siapa ya? Itu kan guru Nawil Absal. Dia pintar kan Nawil Absal teh. Nah beasiswa kan ada university itu kan guru-guru nanti pan Yahudi tulen, Nasrani tulen gitu. Nu hafal Quran 30 juz. Ini sekolah agama di dinya. Guru saya sendiri waktu di Pasca kan dia masternya di Jerman, magisternya, dokternya juga di Jerman. Agamanya datang ke orang ngajarkan hadis palsu. Kadal fakru ayakun kufro. Sebenarnya orang bisa guru banyak. Sebab hampir saja kefakiran menyebabkan kekufuran. Baru datang melawak ke orang kumakan palsu gitu. Terang dokter atau dokter agama begitu wajahnya gitu. Ya itu diajar agama suka kabaran. Nek gaya unggul. Diajar agama mau ada kan itu atuh kan. Ke Mekah, ada ke Madinah. Tapi pan sebenarnya apa persis deh. Jadi Al-Azhar Indonesia kan bahasa Muhammad Nasir artinya kita tinggal mengembangkan kita untuk persiapan akidah ilmu dan lain-lain. Jadi pasti ada kerjasama, terutama tadi kan dengan sekolah lulusan dari barat pasti lalieu balik nanti gitu. Termasuk juga kan jalan itu kan ngaji nanti kan Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Usman. Saya dengar langsung dari Ustaz Usman dulu. Si jalan ngaji nanti dengan Ustaz Abdul Rahman nanti di Padagalan. Rajin dari tiap minggu aja pintar malah Ustaz Usman. Disiapkan jadi ulama Muhammadiyah Jawa Barat. Kapan dia jadi Syiah? Nah, saya ketemu dengan orang yang membuat skripsi jalan. Katanya dia jadi Syiah, semula dia kuliah dulu di Amerika S2, lalu kemudian ketemu dengan ulama Iran, ngobrol, tertarik, pindah kuliahnya jadi Kakum, gitu, balik, gitu. Jadi ini tempat-tempat perkuliahan betul, tapi ini harus diwaspadai saja. Jangan mungkin tentang keluaran dari pesantren tesis, percaya benar-benar aku angger, ini deras sekali ini, dahsyat sekali ini pengaruh-pengaruh di luar itu. Makanya harus ada antisipasi dari sekarang, terutama yang keluaran dari tesis, kuliah di mana, sesekali ada semacam kumpulan alumni kah, atau pemuda obrolan kita ajarin misi ayat itu. Terakhir kan ada ketua UG benar kan menjadi sekretarisnya ahli Tasikmalaya itu. Ini kan informasi saja, artinya kan di tempat yang menurut kita hebat tapi ada kumaha pengaruh siapa dia masuk ke mana-mana. Tapi kalau disebut menyerang kantung-kantung pensi sebetulnya tidak, dia menghindari sebetulnya. Dan anu ke bawah tepan orang datang ya ke bawah nanti siapnya hari siang datang ke orang dewanian
Jadi dari informasi yang kita terima, orang Syiah nelfon ke kakak saya, itu dia mengatakan Syiah di Bandung terutama menghindari gerakan-gerakan kita di Kota Bandung. Jadi mana-mana lebih senang ke kantung-kantung Nahdliyin karena mungkin dipikirnya lebih mudah gitu. Jadi nyambung dengan pertanyaan tadi yang komunis tadi, sebetulnya tidak. Kalau untuk keilmuan mereka segan, masih takut gitu. Tetapi kalau urusan kekerasan mungkin gitu. Tapi dah aiku ayat apa mau wani. Nggak tahu kalau esok lusa kalau mereka persiapan. Makanya ya kita persiapannya dua sekaligus, antara ilmu dan jihad itu harus jadi pegangan bagi kita. Bukan kita ingin mencari musuh, gitu. Tapi manakala mereka datang dan menginginkan itu, sudah kita beri gitu. Gitu. Bersabarlah, hadapilah, kan gitu bahasanya. Itulah barangkali dari 3 pertanyaan. Yang Sri Ranca, ya tadi kan hanya ya kalau memang enaknya kan orang rada hanya seperti gitu. Tapi lamun teu tidak tahu lah minimal dirinya aya basis kajian urang. Misal ieu si ieu Sri Ranca sok di jamaah ieu mah kudu hirup ieu mah ulah teu gitu. Hirup lah. Bios teu ngaji Syiah teu naon. Kajian Quran Sunnah hirupkeun itu dia. Pasti itu akan menjadi benteng yang kuat. Kalau kemudian mau nanti lebih lagi naik sekali, baru itu masuk aksi ke bagaimana supaya bisa masyarakat tahu ini ada Syiah dan sesat. Nah, pertama kayak koordinasi we sareng simkuring di PP. Karena kan yang menangani masalah ini kalasan abdi tanggung walarna di lembaga Harkah Hadamah. Kalau mau ada gerakan seperti ini, kontak dulu ke kita siapkan dulu persiapan secara hukumnya, secara ilmunya, juga kita siapkan juga laskar khusus yang mengawal orang-orang nanti di lapangannya. Lalu pergerakan kita masuk ke lapangan itu pun siapa nanti koordinasinya, RT RW-nya gimana, kemudian ormas yang ada seperti apa, sehingga nanti kita jangan sendirian kalau mau ada hangat sedikit gitu. Tapi kalau tidak, terus kajian-kajian di kantung-kantung itu untuk membentengi jangan sampai pengaruhnya keluar. Itu sudah cukup sebetulnya untuk syarat-syarat dasar. Tuh. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah memaparkan materi ini sangat detail, dilengkapi dengan data-data yang bisa menjadi referensi bagi kita semua untuk bisa menyampaikan pada keluarga terdekat atau kepada teman-teman, bagi para santri dan khususnya bagi para pemuda. Ini menjadi PR, ini menjadi daerah wilayah kita yang menjadi kewajiban kita untuk senantiasa menghidupkan sunnah, dan ini juga menjadi salah satu momentum bagi para pemuda yang di sini dan Jamiah PSIS di Banjaran untuk senantiasa memperhatikan permasalahan ini, karena ini dikatakan tadi juga merupakan permasalahan bangsa dan ini juga menjadi salah satu fokus dari Jamiah kita untuk senantiasa menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian untuk acara Al-Marhalatul Mada hari ini, dan insya Allah akan dilanjutkan kembali pada hari esok dengan materi yang tidak kalah dahsyatnya yang akan membahas tentang fikih LGBT. Ini juga sama, sekarang lagi agak kemarin sambil hangat-hangat ya, dan mungkin sekarang agak redup, tapi ini menjadi salah satu pembahasan bagi kita juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Amin Mukhtar. Nah, ini bisa menjadi bahan referensi bagi kita, dan jangan lupa juga ajak kerabat serta teman-teman yang dekat untuk bisa menghadiri pada kajian ini, karena ini sangat penting sekali dengan pemateri yang insya Allah akan memberikan data-data dan pembahasan yang sangat detail sekali. Sekali lagi kami mengaturkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya mohon maaf apabila dalam acara ini ada kekurangan dan kehilapan dalam pembicaranya. Kita bertemu lagi dalam acara Al-Marhalatul pada hari esok, dan diharapkan bisa datang pada pukul 5.30. Aku qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.